Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Sunatrosida. Di sini saya akan membacakan hasil tugas ujian tengah semester saya. Dengan pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi ruang metrik dan beri contoh satu ruang metrik dan buktikan. Yang kedua adalah jelaskan definisi himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan himpunan. Beri masing-masing satu contoh untuk himpunan-himpunan tersebut di R. Yang ketiga adalah jelaskan definisi dari ruang metrik yang lengkap dan tidak lengkap. Beri satu contoh ruang metrik tidak lengkap dan buktikan. Yang pertama adalah ruang metrik. Definisi ruang metrik. Metrik pada himpunan X merupakan fungsi dari D X cross X menuju ke R disebut metrik di X, di mana untuk X, Y, dan Z termuat pada X. Untuk metriknya harus memenuhi 4 aksioma berikut. Yang pertama, M1 adalah Dx, Y yang positif, di mana X dan Y adalah termuat pada X atau disebut dengan kepositifan. Yang kedua adalah M2, Dx, Y sama dengan 0 atau X sama dengan Y atau disebut dengan ketunggalan. Yang ketiga adalah Dx, Y sama dengan Dy, X, di mana X, Y termuat pada X adalah simetri. Karena dapat dibolak-balik ya, Dx, Y sama dengan Dy, X. Yang ketiga adalah M4, Dx, Y kurang dari sama dengan Dx, Z ditambah Dz, Y dengan X, Y, dan Z adalah termuat pada X atau disebut dengan ketaksamaan segitiga. Suatu ruang metrik X, D merupakan sebuah himpunan pasangan berurut X dengan metrik D dalam X. Contoh ruang metrik. Metrik D pada X yang didefinisikan dengan Dx, Y adalah penjumlahan dari PI ditambah GI pangkat 2 per min PI pangkat 2 ditambah GI pangkat 2 dengan I mulai dari 1 sampai N, di mana X sama dengan PI dan Y sama dengan GI dengan memisahkan P sama dengan P1, P2, dan seterusnya sampai Pn, dan Q adalah Q1, Q2, dan seterusnya sampai dengan Qn. Kemudian buktikan bahwa D adalah metrik pada himpunan X. Pembahasan. M1 dengan Dx, Y termuat pada R dengan Dx, Y adalah tak hingga, dan Dx, Y adalah positif. Karena PI min GI min PI dan GI berpangkat 2, maka akan mendapatkan hasil yang positif. Maka M1 berlaku. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan M2 dengan Dx, Y sama dengan 0, dengan X sama dengan Y. Dx, Y sama dengan 0 merupakan penjumlahan dari PI min GI pangkat 2 dibagi negatif PI pangkat 2 ditambah GI pangkat 2 dengan I mulai 1 sampai dengan N sama dengan 0. Maka penjumlahan dari PI dikurangi GI pangkat 2 dibagi min PI pangkat 2 ditambah dengan GI pangkat 2 dengan I sampai N sama dengan sigma dari 0. Maka didapatkan PI dikurangi GI pangkat 2 dibagi min PI pangkat 2 ditambah GI pangkat 2 sama dengan 0. Maka PI dikurangi GI pangkat 2 sama dengan negatif PI pangkat 2 ditambah GI pangkat 2. Maka ini diakarkan menjadi PI dikurangi GI sama dengan negatif PI ditambah GI. Maka 2PI ini dipindahkan ruas menjadi 2PI ditambah 2GI. Maka
ini kedua ruasnya dibagi dengan 2, maka mendapatkan PI sama dengan GI, di mana PI adalah X dan GI adalah Y, maka didapatkan X sama dengan Y. Untuk selanjutnya adalah pembahasan M3, di mana DX sama dengan DY, X atau simetri. DX, Y sama dengan sigma dari XI min YI pangkat 2 dibagi min BI pangkat 2 ditambah GI pangkat 2 dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Ini sama dengan sigma YI dikurangi GI pangkat 2 dibagi GI pangkat 2 ditambah negatif GI pangkat 2 dengan I sama dengan 1 sampai dengan N, sama dengan DY, X. Oh, maaf, ini P ya, dirubah saja. Ya Allah. Untuk selanjutnya pembahasan M4, DX, Y kurang dari sama dengan DX, Z ditambah DZ, Y. Dengan DX, Y sama dengan sigma dari BI dikurangi GI pangkat 2 dibagi dengan negatif BI pangkat 2 ditambah GI pangkat 2 dengan I mulai 1 sampai dengan N. Dimisalkan dengan nilai mutlak dari alfa ditambah beta yang dikuadratkan kurang dari sama dengan nilai mutlak alfa pangkat 2 ditambah nilai mutlak beta pangkat 2 menjadi fungsi dari nilai mutlak A ditambah B, nilai mutlak dari alfa ditambah beta pangkat 2 kurang dari sama dengan fungsi nilai mutlak A pangkat 2 ditambah nilai mutlak B pangkat 2. Maka menjadi dari persamaan ini menjadi alfa ditambah beta pangkat 2 dibagi min alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 yang dimutlakkan kurang dari sama dengan nilai mutlak alfa pangkat 2 ditambah nilai mutlak beta pangkat 2 dibagi dengan nilai mutlak negatif alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 yang dimutlakkan sama dengan alfa pangkat 2 dibagi nilai mutlak negatif alfa pangkat 2 ditambah nilai mutlak beta pangkat 2 ditambah nilai mutlak beta ditambah 2 dibagi nilai mutlak min alfa pangkat 2 ditambah nilai mutlak beta pangkat 2. Maka menghasilkan persamaan yang kurang dari sama dengan alfa pangkat 2 dibagi negatif alfa pangkat 2 ditambah nilai mutlak beta pangkat 2 dibagi nilai mutlak beta pangkat 2. Dari ketaksamaan tersebut kita misalkan alfa sama dengan PI dikurangi RI dan beta adalah RI dikurangi GI dan gamma sama dengan RI dan alfa tambah beta sama dengan BI min GI. Alfa tambah beta pangkat 2 dibagi nilai mutlak negatif alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 kurang dari sama dengan alfa pangkat 2 dibagi negatif alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 dibagi nilai mutlak beta pangkat 2. Maka menghasilkan ini dimasukkan ya, kan ini udah dimisalkan, ini dimasukkan ke sini menjadi PI negatif GI pangkat 2 dibagi nilai mutlak negatif BI dikurangi RI yang dipangkatkan 2 ditambah RI negatif GI RI dikurangi GI pangkat 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari BI min RI pangkat 2 dibagi nilai mutlak dari negatif BI dikurangi RI pangkat 2 ditambah RI dikurangi GI pangkat 2 dibagi RI min GI pangkat 2. Maka DX, Y kurang dari sama dengan DX, Z sama dengan DZ, Y. Maka menghasilkan BI min GI pangkat 2 dibagi nilai mutlak negatif BI ditambah RI pangkat 2 ditambah RI negatif GI pangkat 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak BI dikurangi RI pangkat 2
dibagi negatif BI ditambah RI pangkat 2 ditambahkan dengan RI dikurangi GI pangkat 2 yang dimutlakkan dibagi dengan nilai mutlak RI dikurangi GI pangkat 2. Maka terbukti bahwa metrik D pada X sehingga metrik X, D adalah ruang metrik. Terbukti karena persamaan karena telah memenuhi aksioma M1, M2, M3, dan M4. Selanjutnya adalah himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan himpunan. Definisi himpunan buka. Pengertian: M yang termuat pada X. M buka jika nilai X adalah termuat pada M yang ada pada bola buka yang termuat pada M. Maka didapatkan definisi bola buka adalah B X0 sampai R sama dengan X termuat pada X besar dengan D X,X0 yang kurang dari R. Untuk setiap Y0 termuat pada B dengan X0 sampai R, di mana B Y,0 dengan lingkaran yang kedua adalah bola buka B Y0 sampai R termuat di B X0, R. Berarti bola buka yang Y0, R ini ada di dalam bola buka X0 sampai R dengan pusat Y0 dan jari-jari R1 kurang dari sama dengan jarak X0, Y0 dengan jari-jari dikurangi jarak X0, Y0. Maka BY0 R1 adalah bola buka. Jadi BX0 R adalah himpunan buka. Contoh himpunan buka. Himpunan A merupakan himpunan yang didefinisikan sebagai A sama dengan X di R dengan X adalah kurang dari X adalah antara 4 sampai dengan 7. Merupakan himpunan terbuka. Pembahasan. Tadi kan sudah diketahui bahwa A adalah X yang termuat pada R dengan X adalah dari 4 sampai 7, maka dapat digambarkan dengan arah panah ini, dengan garis ini, dengan nilai A adalah dari 4 sampai 5, tapi untuk nilai 4 dan 5 adalah tidak termuat, karena ini adalah himpunan terbuka. Sehingga telah diketahui titik interiornya adalah mulai dari 4 sampai 5. Yang nilai 4 sama 5 ini adalah tidak termuat. Sehingga semua himpunan A merupakan titik interior dari A. Jadi himpunan A merupakan himpunan buka. Definisi himpunan tutup. Pengertian komplement dari himpunan buka. Definisi bola tutup dengan X0 R sama dengan X yang termuat pada X besar dengan jarak X, X0 kurang dari sama dengan R. Untuk setiap Y1 termuat pada komplement bola tutup atau X0 R, di mana bola buka Y1 R berada di luar bola X0 R dengan pusat Y1 dan jari-jari. Dengan jari-jarinya R2 kurang dari jarak dari Y1 sampai B, di mana B adalah bola tutup dari X0, R. Bola buka Y1 dan R1 adalah bola buka. Jadi bola tutup dari X0 R adalah himpunan tutup. Maka himpunan tutup merupakan komplement dari himpunan buka. Contoh himpunan tutup. Himpunan A merupakan himpunan yang didefinisikan dengan B sama dengan X termuat pada R mulai dengan X adalah kurang dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 7 merupakan himpunan tutup. Maka dapat digambarkan dengan seperti ini. Karena ini
karena ini adalah kurang dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 7, maka nilai 4 dan 5 adalah termuat. Maka kita cari komplemennya terlebih dahulu. Dari komplemennya B komplemen. B komplemen sama dengan X yang termuat pada R dengan X kurang dari 4 atau X kurang dari 7. X kurang dari 7. Jika digambarkan menjadi X yang kurang dari 4 dan X kurang dari 7. Ini ya, karena ini adalah kurang dari, maka untuk bilangan 4-nya ini tidak termuat. Maka kita tahu bahwa B adalah himpunan buka, sehingga komplemennya adalah himpunan tutup. Definisi tutupan himpunan dimulai dari titik akumulasi, titik di mana setiap persekitarannya termuat setidaknya satu titik dari himpunan itu yang bukan dirinya. Persekitaran merupakan titik-titik yang ada dalam bola buka, yaitu titik-titik di sekitar X0 dengan jarak kurang dari epsilon. Misalkan ini adalah terdapat sebuah lingkaran, dan ini diambil salah satu dari titik akumulasi. Ini titiknya, dan sekitar dari titik ini adalah titik akumulasi. Sedangkan tutupan adalah himpunan awal atau titik-titik awal yang dimanapun itu yang ditambahkan dengan himpunan seluruh titik dari titik akumulasi. Contoh tutupan himpunan. Jika terdapat C yang termuat pada 4 dan 7, maka bagaimana dengan C komplemen? Bagaimana dengan C tutupan? Pembahasan membuktikan bahwa nilai X sama dengan 0 yang termuat pada tutupan C. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada pada Y yang termuat pada C sama dengan 4,7, yang dimana X min Y yang dimutlakan adalah termuat pada 4,7 adalah lebih dari epsilon. Perhatikan bahwa Yn sama dengan 1/n dengan menuju 0. Setiap epsilon lebih dari 0 ada pada N0 yang termuat pada N besar. Dengan Yn dikurangi 0 yang dimutlakan adalah kurang dari epsilon, di mana untuk setiap N adalah lebih dari sama dengan N0. Atau setiap epsilon lebih dari 0 sama dengan 1/n 0 yang termuat pada 4,7 karena 1/n menuju 0. Maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 adalah Yn dikurangi 0 yang dimutlakan yang kurang dari epsilon, sehingga X sama dengan 0 termuat pada tutupan C, sehingga tutupan C sama dengan tutupan 4,7. Ruang metrik lengkap dan tidak lengkap. Ruang metrik lengkap, barisan Xn di ruang metrik X sama dengan X, D dikatakan kausi jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang ada pada N sama dengan N pada epsilon, seperti dxm, dxm, xn yang kurang dari epsilon, di mana untuk M dan N adalah lebih dari N. Ruang X dikatakan lengkap jika untuk setiap barisan kausi di X konvergen dengan limit adalah termuat pada X. Tahapan untuk membuktikan ruang metrik lengkap. Yang pertama adalah buat elemen X untuk dijadikan titik limit. Yang kedua adalah tunjukkan bahwa X ada pada ruang yang dibahas. Yang ketiga adalah tunjukkan bahwa Xn adalah konvergen ke X. Untuk tahapan yang kedua dan tahapan ketiga ini bisa dibolak-balik. Semisal, tapi untuk yang pertama adalah tetap. Semisal adalah ini tahapan yang pertama harus dilakukan yang pertama. Untuk tahapan kedua dan ketiga ini dapat dibolak-balik. Semisal kita melakukan yang pertama, terus ketiga, terus kedua, ini boleh saja.
atau yang pertama, kedua, dan ketiga, atau sesuai dengan urutan ini juga boleh saja. Contoh ruang metrik tidak lengkap. Ruang metrik N dengan metrik D Pn, P sama dengan 1 per epsilon adalah ruang metrik yang tidak lengkap. Pembahasan akan dibuktikan bahwa D, Pm, Pn adalah ruang metrik yang tidak lengkap terhadap barisan Cauchy di N yang tidak konvergen. Pilih Xn dengan N yang termuat pada N besar. Ambil epsilon yang lebih dari 0 dengan M, N adalah ada pada N, di mana jarak Pm, Pn sama dengan jarak Pm, Pn, di mana jarak Pm, Pn kurang dari sama dengan jarak Pm, P ditambah jarak P, Pn. Dengan memilih N0 lebih dari 1 per epsilon, dengan jarak dPm, Pn sama dengan dPm, Pn, maka didapatkan dPm, Pn kurang dari sama dengan dPm, P ditambah dP, Pn. Maka kurang dari 1 per N0 ditambah 1 per N0 didapatkan kurang dari 1 per epsilon ditambah 1 per epsilon sama dengan epsilon. Maka Xn adalah Cauchy. Kemudian tunjukkan bahwa Xn tidak konvergen dengan ambil sembarang G ada pada N. Tunjukkan bahwa Dxn, G sama dengan 1 per Xn dikurangi 1 per G sama dengan 1 per N dikurangi 1 per G. Karena Xn sama dengan N, maka pilih epsilon sama dengan 2 per G, sehingga untuk setiap N0 terdapat pada N ada N lebih dari sama dengan N0 yang lebih dari sama dengan 2 per 3. Selanjutnya pilih N sama dengan 2 per G, maka jarak Xn, G sama dengan nilai mutlak 1 per N dikurangi 1 per G, sama dengan 1 per G dikurangi 1 per N, sama dengan 1 per G dikurangi G per 2, maka didapatkan 2 per G sama dengan N, atau sama dengan epsilon. Karena Dxn, G sama dengan epsilon, maka Xn disebut tidak konvergen. Karena Xn Cauchy namun tidak konvergen, maka ruang metrik jarak pada Pn, P adalah ruang metrik yang tidak lengkap. Terima kasih.